Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Wa na'udzu billahi min hamazati syayatin. Wa na'udzu billahi min syarri anfusina. Amma ba'du, sahabat yang dimuliakan Allah. Bagaimanakah cara syaitan menggoda kita, bekerja, memperdaya manusia? Di dalam Al-Quran banyak sekali pencirian-pencirian dari cara kerja syaitan. Pertama, kita runut dulu kepada kakek moyang kita, nenek moyang kita, Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa. Ketika iblis, yaitu Azazil, datang kepada Sayyidina Adam dan Sayyidatuna Hawa, iblis itu bersumpah. Wa qasamahuma. Jadi iblis ini bersumpah. Apa sumpahnya? Sesungguhnya aku terhadap kalian berdua laminan nasihin. Orang-orang yang tulus memberi nasihat. Nasihin adalah orang-orang yang tulus. Maka nasihin pasti berkata halus. Itu sebabnya dua cara kerja dari iblis ini diturunkan kepada tentara-tentaranya yang bernama syaitan. Suka bersumpah meyakinkan kita, dan yang kedua menyebutkan bahwa dirinya tulus, sebagaimana iblis dulu tulus menasihati Nabi Adam dan Hawa. Tetapi nasihatnya adalah ghurur, nasihatnya adalah tipu daya. Dulu iblis mengatakan, jika engkau memakan buah ini atau mendekati pohon ini, maka dikhawatirkan engkau akan menjadi malaikat atau akan berubah menjadi sesuatu. Inilah tipu daya, dan ini kalam-kalam yang seakan-akan memberikan perhatian kepada Sayyidina Adam. Sayyidatuna Hawa merasa, kok orang ini suka memperhatikan kita? Maka inilah cara syaitan bekerja, memberikan sumpah, membangun trust, kepercayaan kepada kita, lalu kemudian dia mengajak kita untuk mengikuti kalam-kalamnya dengan kalam yang halus. Maka tidak ada namanya iblis, syaitan yang bersifat jin berkata kasar. Iblis, syaitan itu berkata halus. Yang berkata kasar itu sisi manusiawi yang mempunyai karakter buas, karakter hewan ternak, sibaiyah dan bahimiyah. Adapun iblis tidak pernah berkata kasar. Inilah yang dilupakan banyak orang. Kebanyakan orang beranggapan iblis itu berkata kotor. Tidak. Iblis itu berkata yang bagus-bagus. Ya'idukumul faqrah. Begitu dalam surah Al-Baqarah. Iblis itu menceritakan kepada kamu, jika kamu melakukan ini, maka kamu nanti akan miskin. Anakmu nanti makan apa? Seakan-akan ini adalah logika-logika yang baik yang ditumbuhkan dalam diri seseorang yang ingin membantu, yang ingin berderma, yang ingin berbuat untuk kepentingan umat atau orang lain. Ya'idukum. Maka salah satu karakter iblis yang lain, kalau boleh kita sebut ini karakter ketiga. Pertama bersumpah, kedua berkata yang baik-baik seperti penasehat yang ulung, yang ketiga menjanjikan, menakut-nakuti dengan logika-logika yang sangat masuk ke dalam rasio kita. Dan yang terakhir, iblis itu atau syaitan itu, dia mencoba mengadu kita, yuqi'ah, ya, memunculkan perasaan kita mau melawan orang lain, ya, bainakum, membuat kita bisa berkonflik kepada orang. Jadi cara kerja iblis adalah jika dia masuk kepada suatu pergerakan, maka pergerakan ini akan dibuat berpecah oleh iblis. Maka tiada satu pergerakan thariqah, pergerakan jamaah, suatu manhaj, apalagi pergerakan politik, meskipun membawa nama agama, apalagi tidak membawa agama, pasti di situ ada perpecahan. Kenapa? Karena iblis ada di sana. Iblis dengan tentaranya syaitan Allah izinkan. Nah, inilah cara masuknya ke manusia. Jika tadi adalah cara
karakter-karakter yang ada pada iblis, bahasa-bahasa iblis. Sekarang dari mana dia masuk? Dia masuk melewat darah kita, lewat makan kita. Jadi sahabat-sahabat bukan Allah, jika kita makan tidak menyebut nama Allah, minum tidak menyebut nama Allah, maka saat itu kita menyertai iblis, syaitan masuk ke dalam diri. Di saat itulah jika berkalam, kalamnya seperti penasehat ulung, tapi isinya memecah belah umat. Jika berkalam berdalil, tapi kemudian ingin membesarkan diri, menghancurkan karakter orang lain, karakter orang yang menurut dia menyainginya. Imam Al-Ghazali sangat fokus untuk menangani ini karena dia melihat banyak dai-dai ulama ahli fikih yang kerasukan sifat setan. Dia tidak kerasukan jin, tapi kerasukan karakter-karakter setan. Imam Surawardi mengisahkan bahwa setan itu meminta izin kepada Allah untuk mengakses kolbu manusia. Tapi Allah mengatakan tidak. Kamu hanya diizinkan masuk lewat darah. Maka Allah Ta'ala menjaga kolbu. Dengan inilah ahli zikir, ahli kolbu kemudian mempunyai senjata untuk menghadapi gejolak-gejolak dalam darah ini. Tapi maklum kita manusia, kita masih ada kekhilafan, kelemahan, maka kita minta kepada Allah supaya kita dijaga oleh Allah. Mari sering-sering membaca kalimat ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung, aku yang zahir, aku yang batin, aku yang memandang, aku yang mendengar, aku yang merasakan, aku yang makan, yang minum, dan semuanya. Berlindung semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga kita meskipun kita pernah terpedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.